barulah kita melakukan pengangkutan bibit, teman-teman. Nah, karena pengangkutan bibit ini itu sangat fatal kalau menurut saya. Oke ya, sobat-sobat, sahabat tani semua. Di kesempatan kali ini saya Hendra Ekleton ingin sedikit berbagi pengalaman ya teman-teman ya, untuk perawatan pembukaan lahan dan sampai pada penanaman ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan, berbagi pengalaman pribadi saya yang saya sendiri alami ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita untuk membuka lahan, kita pastikan dulu bibit yang akan kita tanam sesuai dengan lahan yang kita punya ya teman-teman. Nah, sebelum masuk penjelasannya, langkah baiknya teman-teman mendukung channel saya dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Ya, sedikit membantu untuk channel saya ini lebih berkembang lagi ya teman-teman. Untuk saya akan men-sharekan untuk semua pengalaman saya dari awal hingga sampai titik panen nanti ya teman-teman. Saya akan menjelaskan semuanya. Jadi di sini saya ingin men-share untuk pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya. Nah, di sini ini lahan saya yang saya garap beberapa bulan yang lalu, dan sekarang saya ingin berbagi pengalamannya yang suka dukanya di sini ya. Untuk pertama-tama kita memilih bibit ya teman-teman. Pemilihan bibitnya itu sangat perlu sekali untuk pemilihan bibitnya, di mana bibit itu tergantung dengan lahan yang kita punya ya teman-teman. Nah, sahabat tani semua, untuk bibitnya kita bisa menanyakan langsung di pusat pembelian bibit ya. Usahakan teman-teman mencari di channel yang bisa menjual bibit itu ya, bisa disesuaikan dengan lahan yang kita punya ya. Misalnya perbukitan atau dataran rendah atau tanah mineral atau tanah gambut ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan berbagi. Di sini saya mempunyai lahan gunung, tanah mineral. Jadi bibit yang saya pakai ini itu bibit dari Asian Agri ya teman-teman. Nah, bibit dari Asian Agri saya pesan, berapa bulan kemudian datang dan saya semai sendiri ya. Dan setelah bibitnya umur 1 tahun, saya baru melakukan untuk penebangan lahannya ya. Seperti ini ya lahan punya saya teman-teman. Nah, seluas ini 1 hektar lebih sedikit ya teman-teman. 1 hektar lebih sedikit karena sawit yang saya tanam itu berjarak, karena ini di pegunungan. Jadi saya menanamnya itu 8x8 ya teman-teman ya. 8x8 saya mendapatkan di 100 lebih batang ya teman-teman. 100 lebih batang itu sekitar 160 batang ya teman-teman di sini ya. Ini sekitar 160 batang, jadi sekitar 1 hektar lebih ya teman-teman. Sahabat tani semua, lahannya udah halit. Seharusnya ini kita untuk melakukan perawatan ya, perawatan bibitnya. Ini seperti ini, bibitnya masih kecil-kecil karena ini baru berumur 1 bulan, dan akan kita melakukan pemupukan di umur 2 bulan ya teman-teman. Nah, sebelum kita menanamnya, kita harus tahu lahan kita ini dapat beberapa banyak bibit agar kita tidak melakukan kesalahan ya. Nah, di sini saya akan berbagi, teman-teman tonton, saksikan, jangan di skip-skip ya. Pengalaman saya sendiri kemarin untuk penanaman ini, pertama-tama yang saya lakukan itu penebang ya, tebang tebas ya. Selepas tebang tebas, tunggu berapa bulan untuk tanaman-tanaman yang ada di sini mati. Terus nanti kita akan lakukan pembakaran ya teman-teman untuk menambah pupuknya ya. Pupuk organiknya kita akan menambah pembakaran di sini. Setelah melakukan pembakaran, itu kita akan mematok ya atau memancang ya. Bahasa kami di sini itu pancang ya.
untuk memancangnya ya. Nah, di sini lahannya agak alit kemarin, jadi pemancangannya itu sulit ya teman-teman. Pemancangan di lahannya yang ini karena kemarin saya melakukan penebasan itu di musim hujan. Jadi saya tidak bisa melakukan pembakaran di sini teman-teman ya. Makanya lahan saya ini alit sekali ya. Ini alit ya. Teman-teman bisa lihat, nah, pokok sawitnya pun hampir tidak nampak. Hampir sama dengan rumputnya teman-teman ya. Nah, sahabat tani semua, nah di sini saya berbagi pengalaman di mana lahan kita sebenarnya itu harus luas ya teman-teman. Luas, bukan luas ya, tapi ini mohon maaf dulu, bukan luas tapi lapang ya teman-teman. Biarpun dia kecil, yang penting dia lapang ya teman-teman. Setidaknya seperti ini yang saya lakukan untuk tahap penebasan kedua ya. Jadi agak mudah kita melakukan untuk pemancangannya dibanding yang lahan saya yang di sini. Di sini ini susah saya pemancangannya kemarin ya teman-teman, susah sekali. Dan untuk pemancangannya pun saya melakukannya 2 hari teman-teman. Sebenarnya ini cuma setengah hektar ya, tapi untuk pemancangannya lama. Karena saya melakukan kesalahan kemarin untuk pemancangannya ya, karena alit susah kita jalan, jadi otak kita tidak mikir, kecapean terlebih dahulu. Jadi untuk pemancangannya salah kita ya kemarin. Jadi kita melakukannya 2 hari teman-teman. Untuk pemancangannya baru selesai ya. Itu untuk 86 pokok kita tanamannya kemarin tuh 86 pokok kita lakukan pemancangannya itu 2 hari teman-teman, karena salah. Dan yang selebihnya ini kita melakukannya cuma setengah hari teman-teman pemancangannya, karena kita sudah tahu caranya. Jadi lahannya dipastikan bersih terlebih dahulu, setidaknya kita enak untuk berbolak-balik berjalan ya teman-teman ya. Nah, menarik talinya enak, terus cara pemancangannya juga nyaman ya teman-teman. Nah, di sini kita setelah melakukan pemancangan, barulah kita melakukan pengangkutan bibit teman-teman. Nah, karena pengangkutan bibit ini itu sangat fatal kalau menurut saya. Seperti yang saya lakukan nih, sangat fatal sebenarnya melakukan pengangkutan bibitnya terlebih dahulu ya. Pengangkutan bibitnya itu saya lakukan awal, sebelum saya melakukan pemancangan teman-teman. Jadi maksud saya tadi ini, ada yang mancang, ada yang ngangkut bibitnya. Maksud saya seperti itu, tapi ini salah teman-teman ya. Itu tidak dibenarkan karena memang jalurnya itu susah ya teman-teman. Jadi kita belum tahu berapa yang harus kita sediakan bibitnya untuk lahan seluas ini ya teman-teman. Kita belum tahu berapa pokok pastinya ya. Langkah baiknya teman-teman memancang dulu, biar lebih tahu dulu berapa pokok yang teman-teman harus sediakan. Nah, setelah pemancangan teman-teman bisa melakukan pengangkutan bibit ya, beberapa bibit yang berapa batang yang kita perlukan, dan melakukan penggalian lubang terlebih dahulu ya. Penggalian lubang, sekiranya lahan teman-teman aman ya tidak apa lakukan pengangkutan bibit, tapi kira-kira tidak aman, langkah baiknya teman sahabat tani semua melakukan pelubangan terlebih dahulu ya. Pelubangan terlebih dahulu, terus memberikan pupuk ya. Pupuk terlebih dahulu supaya nanti agar sawit yang kita tanam itu setelah tumbuh, setelah ditancapkan ke tanah, dia sudah ada makanannya di situ ya. Unsur-unsur haranya sudah ada di situ ya. Jadi tidak mengandalkan unsur hara yang ada di dalam tanahnya itu sendiri. Itu menurut saya kurang ya unsur haranya seperti yang saya punya ini. Nah kan dia batangnya agak kekuning-kuningan karena unsur haranya kurang ya kemarin teman-teman. Jadi kita melakukan pemupukannya itu pas di penanaman ya. Seharusnya itu di sebelum penanaman kita kasih jarak sekitar 1 minggu atau 2 minggu untuk pemupukannya. Itu pemupukannya pakai pupuk fosfat ya, untuk mancing pertumbuhan akarnya ya, memperkuat akar ya. Jadi setelah kita tanam, unsur fosfatnya sudah ada ya teman-teman, jadi akarnya bisa berkembang dengan baik ya teman-teman. Jadi begitu dia nancap ke tanah, dia sudah mendapatkan makanan ya. Begitu akarnya yang kecil tumbuh, dia sudah mendapatkan makanan ya. Jadi bisa langsung makan, dan batang dan daunnya juga akan lebih bagus ya pastinya teman-teman kalau sudah mendapatkan makanan yang cukup. Nah, di sini kenapa saya melarang teman-teman untuk melakukan pengangkutan bibit sebelum pemancangan? Karena di sini yang paling pentingnya itu di sini ya teman-teman ya. Nah, ya teman-teman, jadi teman-teman harus tahu di mana bibit ini harus dipastikan dulu berapa banyak yang harus kita angkut. Karena apa? Nah, di sini pasti pentingnya nih teman-teman ya.
Pembibitan jika diangkut berulang-ulang kali teman-teman, jadi kita akan memutus akar mudanya berulang-ulang kali ya teman-teman. Nah, dimana teman-teman pasti sudah paham ya. Jika teman-teman mengangkat sawitnya 2-3 kali, berarti akarnya akan terputus 2-3 kali dan akan menyebabkan apa teman-teman? Sahabat tani semua, itu stres ya teman-teman ya, stres. Nanti saya akan tunjukkan bibit yang sudah saya cabut berapa kali, dah saya pindah 2 kali, itu dia mengalami stres ya teman-teman. Jadi untuk makanannya, unsur haranya itu dia akan mencari 2-3 kali teman-teman ya, untuk akarnya. Jadi tidak disarankan untuk pengangkutan bibit itu berlebihan ya teman-teman. Jadi susah nanti. Jadi kita mau pindah lahan seperti saya ini kan, ini lahannya nih cuman segini punya saya di sini. Jadi saya mau menanamkan sisa bibitnya kan otomatis tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi harus saya angkut lagi, saya cabut lagi, saya pindah lagi ke bibit ke tempat yang baru ya, ke lahan yang baru. Nah, jadi saran saya seperti itu, bibit yang seperlunya saja yang kita angkut di lahan ini ya, yang harus kita angkut di lahannya seperlunya aja. Jadi kita tanam nanti habis bibit ya habis juga lahannya teman-teman. Jadi jangan ada sisa bibit, jangan ada sisa lahan ya teman-teman ya. Sisa lahan tidak boleh ya, sisa bibit pun tidak boleh juga ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan lahannya, harus seimbang dua-duanya nih ya. Nah, ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya sedikit berbagi untuk teman-teman semua. Jadi alangkah baiknya teman-teman mengangkut sesuai kebutuhan, dan sisanya teman-teman nanti akan baru mencabut lagi dan untuk menanam lagi, biar dia tidak stres ya teman-teman ya. Jika teman-teman mengangkatnya 2-3 kali dia akan stres ya, seperti itu pengalaman dari saya. Mungkin teman-teman bisa untuk dipelajari ya untuk pengalaman saya ini. Semoga pengalaman saya ini bisa sedikit membantu teman-teman ya, bagi teman-teman pemula yang lagi kesulitan ya. Jadi ya teman-teman bisa melihat channel saya ini biar teman-teman bisa melakukan langkah-langkahnya ya, dengan seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan sekarang kita akan melihat untuk pembibitan yang saya angkut berlebihan kemarin ya teman-teman. Kita akan pergi menuju tempatnya ya. Nah ini sawitnya sudah produksi tapi tidak dirawat dengan baik oleh orang tua saya. Jadi saya menanamnya sendiri di sini karena sawit ini punya orang tua dan adik saya, jadi saya tidak ingin ikut campur ya teman-teman. Saya sudah menyarankan seperti apa yang harus mereka lakukan. Nah seperti itu pokok sawitnya itu kan terserang hama ya teman-teman ya. Nah yang itu terserang hama, jadi pupuk apa yang harus kita pakai dan cara penanganannya tuh seperti apa ya, agar sawit ini bisa aman, tidak mati ya. Karena dia akan lama-lama nanti ini akan mati dia nih teman-teman ya. Rugi kita ya untuk perawatannya. Ini sawitnya seperti ini. Nah, kurang pupuk, kurang perawatan teman-teman. Jadi untuk pemupukan itu sangat perlu untuk sawit ya teman-teman ya. Dia tidak bisa mencari makanan sendiri karena makanannya itu akan habis yang di tanah ya. Yang di tanah itu akan habis. Jadi sangat terbatas. Jika kita tidak memupuknya, sawitnya tidak makan teman-teman ya. Nah seperti ini habis disemprot. Dan untuk semprot seperti ini alangkah baiknya teman-teman menggunakan parang ya teman-teman. Karena pupuk racun yang untuk membunuh rumput ini itu berbahaya juga untuk sawit ya teman-teman. Nah ini bibit yang saya sampaikan tadi nih ya. Jadi dia akan rusak teman-teman nih ya. Pengangkutannya kemarin juga merusaknya nih ya. Jadi akan rusak seperti ini dia teman-teman. Nah terserang hama jadinya dia ya. Ini karena akar yang menuju ke daun ini itu sudah mati ya teman-teman. Jadi dia kurang bisa untuk mencari makanan. Nah seperti itu yang udah saya angkut semua bibitnya ya. Nah, bibitnya kurang sehat nih teman-teman karena kurang perawatan ya teman-teman. Bibitnya asal tancap aja hidup ini, saya langsung apa adanya aja lah, ini tidak ada perawatan sama sekali ya teman-teman nih. Nah apalagi ini habis kena semprot ya oleh orang tua saya ini
semprotannya. Jadi mengakibatkan kelumpuhan dan stres pada sawitnya ya. Ini sangat bahaya teman-teman, dia akan sangat sulit kembali seperti semula, bahkan bisa mati ini nanti sawitnya. Ini kemarin bagus sawitnya, sekarang rusak gara-gara racun herbisida yang bapak saya semprot ini untuk asa ini ya teman-teman. Nah inilah ya kenapa saya berbagi pengalaman agar supaya teman-teman tidak rugi ya teman-teman. Nah ini harga sawitnya berapa teman-teman ya, jadi langkah baiknya kita persiapan terlebih dahulu dari awal sampai akhirnya seperti apa ya. Dan untuk selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan ke teman-teman ini bermanfaat ya teman-teman, bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan salam sejahtera, salam sehat, salam sukses bagi semua para petani ya. Dan bagi teman-teman yang ingin sedikit memberi masukan untuk saya ya, bisa teman-teman komentar di bawah ya, di kolom komentarnya ya, untuk dapat membantu membuka pemikiran saya seperti apa lagi yang harus saya lakukan di tahap berikutnya ya teman ya. Karena hidup kita ini tidak ada habisnya ya, untuk melakukan seperti ini kita akan terus ada itu PR-nya ya teman-teman. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak karena sudah menonton channel saya ini. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua sahabat tani. Oke, sampai di sini saja dulu pengalaman dari saya. Terima kasih.